Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi pada mata pelajaran ekonomi bisnis untuk siswa SMK kelas 10. Hari ini adalah pertemuan terakhir atau pertemuan ketiga dari materi bab 5, yaitu biaya produksi. Pembahasan kali ini adalah mengenai cara menghitung laba perusahaan dan break-even point. Tentunya tujuan pembelajarannya adalah peserta didik akan dapat menjelaskan cara menentukan keuntungan perusahaan dan menganalisis titik impas atau break-even point. Apa itu laba perusahaan? Laba atau keuntungan perusahaan adalah selisih antara harga yang dibayarkan oleh pelanggan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk yang dijual. Jadi, ketika pendapatan yang diterima perusahaan itu lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, maka itu disebut dengan laba atau keuntungan perusahaan. Sebaliknya, jika biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu lebih besar daripada pendapatan yang diterima, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Selanjutnya adalah jenis-jenis penerimaan. Penerimaan terbagi menjadi 3, yaitu penerimaan total, penerimaan rata-rata, dan penerimaan marginal. Penerimaan total adalah keseluruhan penerimaan dari hasil penjualan. Rumusnya adalah TR atau total revenue sama dengan P, yaitu price atau harga, dikali dengan kuantitas atau kuantitinya. Kemudian yang kedua adalah penerimaan rata-rata, yaitu rata-rata penerimaan dari persatuan produk yang dijual atau yang dihasilkan. Jadi, ketika kita mendapatkan hasil dari TR, kemudian bisa langsung dibagi dengan jumlah kuantitasnya. Maka rumusnya adalah AR atau average revenue sama dengan TR dibagi Q. Atau AR nilainya sama dengan P. Seperti rumusnya AR sama dengan P kali Q dibagi Q sama dengan P. Jadi AR dapat diartikan sama dengan P. Kemudian yang ketiga adalah penerimaan marginal, yaitu penambahan penerimaan atas total revenue sebagai akibat penambahan 1 unit output terjual. Jadi setiap marginal itu artinya ada tambahan 1 unit output yang terjual, karena ini membahas tentang penerimaan. Jadi rumusnya adalah marginal revenue atau MR sama dengan delta TR dibagi delta Q. Delta di sini artinya adalah perubahan. Jadi perubahan dari total pendapatan dibagi perubahan dari kuantitas. Maka rumusnya dirincikan adalah TR2 dikurang TR1 dibagi kuantitas 2 dikurang kuantitas 1. TR2 adalah pendapatan total setelah perubahan dan TR1 adalah pendapatan awalnya sebelum perubahan. Begitu juga dengan kuantitas. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Kita baca dulu ya. Perusahaan X bergerak di bidang penjualan produk tas lokal. Tas tersebut dijual seharga 100.000 dengan jumlah unit yang dihasilkan sebanyak 20 unit. Hitunglah penerimaan total dan penerimaan rata-rata. Maka di sini kita jawab dulu penerimaan totalnya. Seperti rumus yang sudah dibahas tadi, TR sama dengan P kali Q. Karena di sini sudah sangat jelas soalnya, tertera bahwa harganya adalah 100.000 dan jumlah unit atau kuantitasnya adalah 20. Maka pendapatan totalnya atau penerimaan totalnya adalah 2 juta, yaitu dari 100.000 dikali 20. Sedangkan untuk penerimaan rata-ratanya adalah TR dibagi Q, yaitu TR-nya 2 juta yang tadi sudah dihitung, kemudian dibagi kuantitasnya 20. Jadi AR atau penerimaan rata-rata sama dengan 100.000. Seperti konsep yang tadi, AR nilainya sama dengan P. Kalau kita perhatikan di sini, nilai AR 100.000 itu sama dengan
nilai harganya yaitu 100.000. Selanjutnya ada soal lagi mengenai marginal revenue. Perusahaan menjual produk tas A seharga 100.000 dengan jumlah unit yang dihasilkan sebanyak 20 unit, sedangkan tas B seharga 200.000 dengan unit yang dihasilkan adalah 40. Jadi di sini adanya perubahan atau perbedaan harga antara tas A dengan tas B. Dan begitu juga dengan jumlah unit yang dihasilkan. Maka rumus dari penerimaan marginalnya adalah perubahan TR atau delta TR dibagi delta Q. TR2-nya berapa? TR2-nya adalah 200.000, kemudian dikurang TR1-nya 100.000 dibagi kuantitas setelah perubahan yang 40, kemudian dikurang kuantitas awalnya 20. Maka hasilnya adalah 100.000 dibagi 20, yaitu 5.000. Artinya penerimaan marginal tambahan setiap satu unit output yang dihasilkan adalah 5.000. Selanjutnya adalah menghitung keuntungan perusahaan, keuntungan atau kerugiannya. Diketahui bahwa harga pokok untuk 10 unit tas adalah 1.200.000. Jika harga jualnya 10 unit tas tersebut seharga 1.500.000, maka keuntungannya adalah, jadi di sini harga pokok itu adalah sebagai biayanya dan harga jual adalah sebagai pendapatan. Rumus laba atau rugi yaitu TR atau total pendapatan dikurang total cost atau TC. Maka TR-nya adalah 1.500.000 dikurang 1.200.000. Karena di sini pendapatan totalnya lebih besar daripada biayanya, maka di sini perusahaan memperoleh laba yaitu sebesar 300.000. Kemudian kita memasuki break even point atau BEP. Titik impas atau break even point atau BEP adalah kondisi saat perusahaan tidak mengalami keuntungan atau mengalami kerugian. Jadi BEP ini bisa disebut sebagai kondisi ketika perusahaan mengalami balik modal. Nah, modal yang dikeluarkan itu setara dengan proses pendapatan produk yang dihasilkan. Adapun tujuan dari analisis BEP. Pertama, kita bisa mendesain spesifikasi produk yang kita inginkan. Kemudian kita bisa menentukan harga jual persatuannya. Kemudian kita bisa menentukan jumlah produk atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Selanjutnya ada memaksimalkan jumlah produksi dan kita bisa merencanakan laba yang diinginkan. Selain itu, ada manfaat dari BEP. Yang pertama sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, BEP memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Ketiga, BEP bisa mengevaluasi laba dari perusahaan dan BEP tentunya mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca. Langsung aja pada contoh soal BEP. Di sini rumus dari BEP itu kita bisa mengetahui BEP dalam unit ataupun BEP dalam rupiah. Kalau dalam unit, rumusnya adalah total fixed cost atau biaya tetap, jumlah biaya tetap dibagi harga per unitnya dikurang biaya variabel per unitnya. Sedangkan untuk BEP dalam rupiah, rumusnya adalah total biaya tetap total dibagi 1 dikurang biaya variabel per unitnya dibagi harga. Diketahui biaya tetapnya adalah 150 juta, biaya variabelnya 250 juta, harga jual per unitnya adalah 5.000 dan total unit yang dihasilkan adalah 100.000 unit. Maka penyelesaiannya kita harus berpatokan dengan rumus. Di sini kita lihat
biaya tetapnya adalah 150 juta, tetapi biaya variabelnya 250 juta ini belum dijadikan per unit, sedangkan rumus yang dibutuhkan adalah biaya variabel per unit. Maka kita harus tahu dulu berapa sih biaya variabel per unitnya. Caranya gampang banget. Kalian tinggal bagi biaya variabel, yaitu 250 juta dibagi dengan unit yang dihasilkan, yaitu 100.000 unit. Maka diperoleh biaya variabel per unitnya adalah 2.500. Setelah kita mengetahui yang dibutuhkan, kita bisa langsung memasukkannya ke dalam rumus. Pertama, kita mengetahui tentang BEP dalam unitnya, yaitu total dari biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Biaya tetapnya tadi 150 juta ya totalnya. Kemudian dibagi harga per unitnya adalah 5.000, dikurang biaya variabel per unitnya adalah 2.500. Selesaikan dalam kurung dahulu, maka 150 juta dikurang 2.500, hasilnya adalah 60.000. Satuannya adalah unit karena yang dicari adalah BEP dalam unit. Artinya, dapat dikatakan mencapai titik impas jika perusahaan berhasil menjual 60.000 unit. Jadi, total unit yang dihasilkan perusahaan adalah 100.000 unit. Tapi, dalam balik modal, ketika perusahaan ingin balik modal, yaitu perusahaan harus menjual dulu sebanyak 60.000 unit. Dan sisanya 40.000 unit itu adalah keuntungannya. Sedangkan kita bisa langsung mengetahui tentang BEP dalam rupiah. Kalau tadi kita mendapatkan BEP dalam unitnya adalah 60.000 unit, maka tinggal kita kalikan harga jual per rupiahnya, yaitu 5.000. Jadi 60.000 dikali 5.000 yaitu 300 juta. Artinya kita harus mendapatkan pendapatan sebanyak 300 juta jika ingin mengalami balik modal. Oke, pertemuan kita kali ini sudah selesai. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan terkait materi bab 5 ini, silakan tanyakan di kolom komentar Google Classroom atau di channel YouTube ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.